Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Nasim, NIM 2065043. Saya dari KSP. Di sini saya akan mereview materi dari mata kuliah manajemen proyek TI. Di sini kita membahas tentang Project Quality Management. Manajemen kualitas proyek adalah proses yang dilakukan untuk menjamin proyek dapat memenuhi kebutuhan yang telah disepakati melalui aturan-aturan yang mengenai kualitas, prosedur atau guidelines. Fokus manajemen kualitas proyek yakni membantu perencanaan secara terukur melalui parameter conformance to request atau proses dan produk proyek yang memenuhi spesifikasi, dan fitness for use atau produk yang dapat digunakan sesuai maksud dan tujuannya. 3 proses manajemen kualitas. Yang pertama, perencanaan kualitas, di mana proses mengidentifikasi standar kualitas yang relevan dengan proyek yang sedang dikerjakan dan menentukan bagaimana agar dapat memenuhi standar kualitas tersebut. Menjamin kualitas, menjalankan apa yang sudah direncanakan untuk menjamin bahwa tim proyek sudah menjalankan semua proses yang dibutuhkan untuk memenuhi standar kualitas yang relevan. Dan ada yang proses manajemen ketiga, yaitu mengendalikan kualitas, yang dimana memonitoring hasil-hasil proyek yang spesifik untuk memeriksa apakah sudah memenuhi kualifikasi standar relawan yang sudah disepakati dan dapat mengidentifikasi cara untuk meningkatkan kualitas secara menyeluruh. Di sini ada gambaran umum project quality, bisa dilihat pada layar. Di sini ada output proses perencanaan kualitas, di mana kita akan merencanakan manajemen kualitas yang dapat didokumentasikan secara formal maupun informal, namun harus dapat menjadi tuntutan agar proses maupun produk proyek menjadi berkualitas. Di sini juga ada quality metrics, di mana ini akan digunakan saat proses menjamin kualitas atau QA dan mengendalikan kualitas atau QC. Contohnya reliability, vulnerability, dan unavailability, dan seterusnya. Output juga kita memiliki quality checklist, di mana daftar hal-hal yang harus dilakukan dalam rangka memenuhi kualitas proyek, yang harus ada proses improvementnya, kualitinya ada, dan project manajemen plannya atau updatean. Di sini juga menjamin kualitas, di mana proses ini dapat dilakukan dalam rangka menjamin peningkatan yang terus-menerus dari berbagai aspek, sehingga pengguna sumber daya proyek dapat seefektif dan seefisien mungkin. Proses ini juga berlangsung secara internal dengan cara membuang semua aktivitas-aktivitas yang tidak memberi nilai tambahan, di mana tujuannya agar dapat memproses berjalannya aktivitas merupakan aktivitas yang berkualitas. Ini output yang menjamin kualitas, di mana ada request checks, recommended growth action, organization, dan updating management plan. Ini dilakukan untuk memonitoring agar produk-produk yang dihasilkan merupakan produk yang berkualitas dan dilakukan setelah ada produk yang dihasilkan oleh proyek, dan ini dapat berupa produk pada metode ataupun produk akhir proyek. Output utama pengendalian kualitas, di mana keputusan baik, saran tindakan korektif ataupun preventif, sarannya perbaikan aturan, prosedur ataupun proses. Alat pengendali kualitas, di mana di sini ada parameter diagram, statistical sampling, Six Sigma, diagram kontrol, testing, dan seterusnya. Di sini adalah contoh Pareto diagramnya, bisa dilihat pada layar. Di sini juga ada statistical sampling, di mana metode pengambilan sampel ini sangat populasi untuk memahami masalah yang ada, dan jumlah sampel yang diambil juga harus berkaitan dengan representasi data yang diinginkan atau sampel CZ. Bisa dilihat pada gambar faktor yang sering digunakan. Six Sigma definisi bisa dilihat. Di sini adalah informasi dasar Six Sigma, di mana target kesempurnaan adalah mencapai tidak lebih dari 3,4 kegagalan atau 7 peluang. Prinsip Six Sigma dapat diterapkan pada berbagai proses bisnis dan proyek yang menggunakan Six Sigma sebagai alat kendali kualitasnya, biasanya menggunakan 5 fase pengembangan yang disebut di MAIC. Di sini adalah yang disebut DMAIC, itu definis, measure, analisis, improve, dan kontrol.
Keunikan Six Sigma, di mana dia ada IT Request and Organization with Community, atau bisa dilihat di gambar. Six Sigma dan statistik. Six Sigma berarti standar definisi. Standar definisi menyatakan seberapa besar variasi yang ada dalam sebuah distribusi data. Standar deviation juga adalah faktor utama dalam menentukan jumlah unit kegagalan dalam sebuah populasi. Standar deviasi juga sangat kecil menyatakan data berkumpul di sekitar pusat data dan hanya ada sedikit variasi dari data tersebut. Data berdistribusi normal adalah data yang berbentuk lonceng, yaitu data yang simetris terhadap rata-ratanya. Ini adalah contoh dari standar deviasi dan distribusi normal. Six Sigma atau divisi unit bisa dilihat pada gambar. Tabel konversi Sigma bisa dilihat pada layar. Bisa dilihat testing atau penguji, banyak yang digunakan oleh para project IT dan banyak profesional IT juga melakukan testing hanya di bagian akhir perbuatan proyek, dan dengan testing ini seharusnya dilakukan pada tiap tahap dalam siklus hidup pembangunan produk. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.